Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dari kelas P2K Akuntansi semester 6 dengan NIM 1862201295 kelas P2K Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan mini riset dan metodologi penelitian menggunakan variabel-variabel dengan aplikasi SPSS. Yuk kita simak videonya. Sebelum menggunakan SPSS, di sini kita harus tahu uji apa aja yang ada untuk menguji di SPSS untuk data primer. Yang pertama yaitu ada uji statistik deskriptif, yang kedua itu ada uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga itu ada uji asumsi klasik. Ada 3 macam, yaitu uji normalitas, yaitu yang pertama ada histogram, normal p-plot, dan one sample Kolmogorov-Smirnov, dan multikolinearitas. Dan ada juga heterokedastisitas, yaitu ada scatter plot, Gleiser atau Park atau White. Yang keempat ada regresi linear berganda. Yang kelima ada uji hipotesis, yaitu ada 2 macam juga, yaitu uji T dan uji F. Yang keenam yaitu ada uji koefisien determinasi. Nah, untuk video kali ini uji apa saja sih yang saya pakai? Yaitu yang pertama ada uji deskriptif, yang kedua itu ada uji kualitas data, yaitu saya menguji uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga juga saya itu menguji dengan uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, yaitu histogram, normal p-plot, dan one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, yuk kita simak videonya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan mini riset dengan menggunakan variabel-variabel dengan menggunakan metodologi penelitian menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah mendownload aplikasi SPSS-nya. Di mana di sini juga saya sudah menyiapkan data di Excel-nya. Di mana di sini saya memiliki 100 responden. Dan di sini juga ada 2 variabel X dan 1 variabel Y. Di mana dalam variabel X1 di sini mempunyai 9 indikator dan X2 mempunyai 4 indikator dan Y1 mempunyai 3 indikator. Lalu kita ke menu SPSS, kita ke menu file, kita import data. Karena kita dari Excel, kita pakai data di Excel, lalu kita klik open. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Jika sudah seperti ini, diusahakan desimalnya itu 0. Kita hapus yang tadi, kita hanya butuh indikatornya saja. Pastikan jumlah total itu di measure-nya itu skala. Jadi kita ubah measure-nya yang belum skala. Jadi hanya total saja yang kita ubah measure-nya. Lalu yang total ini kita tulis di labelnya. Contoh TX1 kita tulis dengan harga, TX2 kita tulis dengan promosi, TY1 kita tulis dengan kepuasan konsumen. Kita perbesar layarnya. Jika sudah seperti ini, karena kita menggunakan skala Likert, kita ubah values-nya. Variabelnya kita tulis angka 1.
kita tulis angka 1, labelnya kita tulis dengan STS, artinya sangat tidak setuju. Yang nomor 2-nya kita tulis dengan TS atau tidak setuju. Yang ketiganya kita tulis dengan netral atau ragu-ragu. 4-nya kita tulis dengan setuju atau S. Dan 5-nya kita tulis dengan sangat setuju atau SS. Lalu kita klik OK. Lakukan hal yang sama terhadap indikator lainnya. Nah, jadi di sini untuk total tidak perlu kita ubah untuk values-nya. Jadi kita copy. Jadi untuk total ini kita tidak ubah values-nya. Lalu kita copy lagi. Jika sudah seperti ini, pastikan desimalnya 0 ya untuk tahapan SPSS ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke data view. Berikut adalah uji yang pertama yang akan kita lakukan, yaitu kita klik analyze, kita klik descriptive statistik, lalu kita klik descriptive. Di sini kita hanya menggunakan totalan saja. Jadi di sini ada TX1, lalu kita TX1-nya kita pindah ke kolom variabel. Kita klik satu-satu aja. Kita pindahkan lalu TX2. Lalu yang terakhir di sini ada harga konsumen, yaitu Y1. Lalu kita klik OK. Lalu di sini pastikan ada mean, standard deviation, minimum sama maksimum. Lalu kita klik OK. Jika sudah seperti ini, akan muncul tampilan seperti ini. Hasil output ini kita yang pertama. Lalu setelah seperti ini, kita masuk ke uji yang kedua, yaitu uji kualitas data. Yang mana yang pertama itu ada uji validitas. Uji validitas ini kita pilih correlate, terus kita pilih bivariate, lalu muncul tampilan seperti ini. Di sini kita hanya pindahkan secara keseluruhan hanya per variabel. Jadi indikator sampai ke total saja. Lalu kita masukkan datanya. Kalau kita klik OK, lalu dia akan muncul seperti ini. Lalu kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan lagi datanya. Kita masukkan lagi datanya yang kedua sampai ke total. Jadi per indikator sampai ke total. Lalu kita klik OK. Lalu muncul hasil output selanjutnya dari korelasi. Kita lakukan hal yang sama, yaitu analyze, correlate. Kita keluarkan datanya terlebih dahulu. Lalu yang terakhir kita masukkan data variabel Y-nya. Kita klik data variabel Y-nya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini lagi.
Jika sudah seperti ini, kita harus menyamakannya dengan tabel R. Jadi yang dari hasil output SPS itu adalah R itu kita samakan dengan R tabel. Kita buka R tabelnya. Rumus R tabel itu ada DF dalam kurung N dikurang 2. Karena kita pakai 100 responden, maka 100 dikurang 2 sama dengan 98. Jadi kita cari angka dari rumus itu, yaitu 98. Di 98 di sini ada hasil outputnya yaitu 0,1966. Jika sudah seperti itu, kita samakan dengan korelasi di SPSS-nya. Hasil korelasi kita, contoh di korelasi yang X1, di situ ada 8,72 dan ini Y1-nya ada 950. Berarti data yang kita punya itu harus lebih besar dari R tabel. Baru data kita yang akan kita punya itu berarti valid karena lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya kita klik analyze lagi. Kita klik per indikator saja, item, lalu scale item di data diklik, lalu kita klik continue. Nah, lalu kita muncul data yang ini kita cari, yaitu reliabilitas dari data variabel, yaitu ini adalah hasil output ketiga, yaitu kita nyari reliabilitas. Lalu kita klik analyze, scale, lalu kita klik lagi, kita keluarkan dulu, lalu kita masukkan indikator yang lain yaitu X2 nya, lalu kita klik OK lagi, lalu kita klik OK. Lakukan hal yang sama terhadap indikator yang lainnya. Lalu kita minimize lagi, kita ke analyze lagi. Kita klik hal yang sama lagi terhadap yang lain. Lakukan hal yang sama terhadap indikator yang lainnya. Jika hasilnya sudah seperti ini, nah, dari tabel di atas reliability analisisnya, analisis statistiknya itu pada tabel di atas nilai Cronbach alpanya yaitu 0, yaitu Cronbach-nya ada di angka 0,6. Nilai Cronbach-nya itu alpha harus lebih dari 0,6 baru dikatakan lolos reliabilitas. Selanjutnya kita akan menguji uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data, model, penelitian. Uji normalitas bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan cara uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Berikut caranya. Uji grafik. Yang pertama ada uji grafik. Langkahnya yaitu kita klik analyze.
lalu kita klik regression, lalu linear, lalu pada kolom dependent itu kita masukkan variabel y-nya, dan independennya kita isi variabel x-nya. Lalu kita klik plots. Plots ini kita masukkan yang y-nya itu srreceipt, dan yang x-nya jpref. Yang ini kita masukkan. Ininya kita checklist histogram normal probability plotnya kita checklist, lalu kita klik OK atau continue. Setelah itu kita klik continue. Kita klik OK. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Berdasarkan gambar grafik, histogram di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Yang di bawahnya itu ada grafik plot. Mana dia? Nah, grafik berdasarkan gambar grafik plot di atas dapat tarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik yang ada pada grafik p-plot mengikuti dan mendekati garis diagonal. Uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram dan grafik plot dapat menyesatkan peneliti apabila kurang hati-hati dalam menafsir output grafik yang dihasilkan. Oleh karena itu, uji normalitas dengan menggunakan grafik perlu didukung dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk lebih meyakinkan lagi kebenaran uji grafik histogram dan grafik p-plotnya. Selanjutnya kita akan ke uji Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov kita minimize. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah pengujian normalitas yang banyak dipakai oleh para peneliti karena banyaknya program statistik yang memudahkan proses olah data penelitian. Kelebihan dari uji ini adalah proses yang sederhana dan tidak dapat menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu peneliti dengan peneliti yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Langkah pertama adalah mengubah data ke dalam bentuk standardized residual. Caranya adalah klik analyze, kemudian regression, lalu kita klik linear. Kita klik linear, lalu masukkan variabel y ke dependent dan independennya itu variabel x. Lalu kita klik save. Lalu kita klik residualnya, kita klik yang unstandardized. Lalu kita klik OK atau continue. Kita klik OK. Langkah selanjutnya kita klik analyze. Lalu kita klik non-parametric testnya. Terus kita klik legalisi dialognya. Kita klik satu sampel KS. Lalu kita masukkan yang understandized. Kita pindahkan ke tes variable list. Jika sudah seperti ini tes distributionnya, kita klik yang normal, lalu kita klik OK, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, interpretasinya adalah jika nilai empiric
two-tailed di atas 0,05, maka distribusi data di atas dinyatakan memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi normal. Dan jika nilainya di bawah 0,05, maka diinterpretasikan sebagai tidak normal atau data berdistribusi tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan data yang dibahas dalam video ini memiliki distribusi data yang tidak normal. Untuk mengatasi masalah ini, ada treatment yang bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan transformasi data, salah satunya dalam bentuk logaritma natural untuk masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.